Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup semoga sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ketika kita beribadah, pasti Allah sudah menentukan cara-caranya, bagaimana ibadah yang baik, bagaimana ibadah yang benar. Dan ketika akan melaksanakannya, Allah juga sudah memberikan contoh teladannya. Di petunjuk yang ada dari Allah untuk hidup secara benar diberikan juga contoh teladannya. Contoh teladannya para nabi dan para rasul, dan juga diberikan bingkainya. Bingkainya adalah agama Islam. Jadi yuk kita tekankan dari dalam kolom kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sempurnakan keberadaan kita di dunia ini dengan kita selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika beribadah, contohlah Rasulnya. Berikanlah kesempatan kepada diri ini untuk ikhlas jembar manah mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mudah, tetapi juga tidak susah. Bergantung kepada hasrat, tekad, dan niatan dan dalam qalbu. Memanfaatkan seluruh potensi diri yang diberikan Allah, dan pada saatnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kewajiban, tetapi pasti tugas kewajiban itu bakal mampu dilaksanakan dengan sebaik-baik oleh manusia karena Allah tahu kemampuan manusia, dan Allah juga sudah memberikan pedomannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban, melainkan sudah pasti akan diberikan kemampuan untuk mengikutinya, ya, untuk menjalaninya. Iyyaka na'budu, beribadah hanya kepada Allah sesuai tuntunan syariah dan juga sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Ya, ketika memohon pertolongan kepada Allah, praktek memohon pertolongan diberikan contoh teladannya, diberikan metodologinya, yaitu dengan cara ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat, insya Allah. Mudah-mudahan kita sabar dan mudah-mudahan kita selalu menegakkan sholat sebagai bukti syukur kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya. Dan jangan lupa, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur atas nikmat Allah, melupakan nikmat Allah, tidak berterima kasih kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. Dan azab itu akan datang dengan sendirinya kepada diri masing-masing yang tidak bersyukur. Artinya apa? Kita harus mawas, jangan sampai termasuk golongan orang yang. Bagaimana caranya? Tentunya kita belajar. Apa itu syukur? Apa itu kufur? Setelah belajar, tentunya kita ingin mempraktekkannya secara benar, hasil belajar tersebut. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pelajaran yang terbaik sesuai dengan yang kita minta ke arah asyiratal mustaqim. Kita minta kepadanya ihdinas syiratal mustaqim.
Apa itu syiratal mustaqim? Syiratal mustaqim adalah syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adalah jalan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang maghdub, dan bukan juga orang-orang yang sesat atau orang yang dolim. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dolim, tidak termasuk yang maghdub. Tapi insya Allah kita dimasukkan ke dalam orang yang mustaqim. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, sehat walafiat, segar bugar, dan udaranya cerah, cukup segar untuk dijadikan sarana untuk kita berada di luar rumah, ya, untuk menikmati menjelang matahari ya, insya Allah. Dan kita hari ini bertekad untuk tetap berbahagia, dan kita inginkan tetap istiqamah untuk selalu mampu berjamaah membaca Al-Quran sampai dengan matahari keluar. Kemudian kita nanti tunggu sejenak kurang lebih 15 menit, kemudian kita melaksanakan sholat isyraq, ya, sholat syukur, tanda syukur ketika matahari keluar dari sebelah timur, ya. Dan kita mohonkan kepada Allah agar kita diberikan petunjuk supaya kita termasuk manusia yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Baik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kapanpun, dimanapun, tentu saja kita berharap dijadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dengan cara apa? Dimulai dari membaca ayat demi ayat, surat demi surat, ya, juz demi juz. Mudah-mudahan dari bacaan ini kita mendapatkan rahmat dan keberkahan sehingga kita bisa mampu memahami dengan benar, dan meyakini sepenuh hati, setulus hati tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran yang disampaikan ayat-ayatnya, baik berupa larangan ataupun berupa petunjuk untuk berbuat baik, untuk beramar ma'ruf, untuk mencegah kemungkaran, untuk membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa kita, untuk senantiasa menapaki hidup bahagia, hidup yang hasanah di dunia wal akhirat, dan juga kita mawas terhadap peringatan-peringatan Allah, terhadap hal-hal yang akan menimbulkan azab, yang menimbulkan siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, pagi hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita membaca Al-Quran berjamaah mulai ayat ke-29, ya, dari surat Al-Qasas. Kita insya Allah akan baca 9 ayat, ya, pagi hari ini dari ayat ke-29 sampai dengan ayat ke-37. Alhamdulillah lewat jalur internet hadir di Saung Tahfidz Al-Quran Bojong Soang, ya, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarganya. Kemudian juga hadir dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cipamokolan, ya, dekat Masjid Al-Jabar, Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Yang lain masih berusaha berjuang untuk masuk. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk mampu bersilaturahim, berinteraksi lewat jalur yang ada, baik tatap muka ataupun lewat jalur internet. Nah, dengan menggunakan teknologi yang tersedia, dan tentu saja kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk tetap sehat walafiat, segar bugar, dipanjangkan umur,
diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa beramal soleh, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi dengan sesama untuk berbagi manfaat satu dengan yang lain. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan Rasul juga mengatakan khairun nas man tala umur wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk selalu berbagi dengan sesama, berbagi manfaat, dan kita dipanjangkan umur, disolehkan amal kita. Insya Allah. Hadir juga dari Saum Tahfidz Al-Quran di Kabupaten Cirebon, ya, kota Cirebon, Irin Apriyani bersama keluarga besarnya. Baik Bapak Ibu, kita awali dari ayat ke-29 surat Al-Qasas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sudah ketemu ayatnya, ayat ke-29 surat Al-Qasas. Walamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran qala li ahlihim kusu inni anastu naran. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر جدوة من النار أو جدوة من النار لعلهم تشقون فلما فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرحم وذلك وذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد أسؤدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات ما هذا إلا سحر
ma hadza illa sihrun mubtara wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang merupakan catatan amal kebaikan kita, dan tentunya yang salahnya kita mohon kepada Allah agar kita diampuni dan dibersihkan kesalahan kita, dan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Baik, dari 9 ayat yang sudah kita baca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran ini. Dari mulai ayat ke 329, mari kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan juga kita mampu mengamalkannya. Mulai dari ayat ke-29. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api di lereng gunung. Jadi ceritanya Nabi Musa menikahi putrinya Nabi Su'aib. Nah, dengan perjanjian. Ya, perjanjiannya paling tidak 8 tahun sampai ke 10 tahun. Dan ternyata dialaminya sampai 10 tahun, sampai punya anak dua. Nah, kemudian si Nabi Musa ini mendapat perintah dari Allah untuk balik lagi ke Mesir, ya, untuk menjadikan Fir'aun itu sadar, dan juga untuk memohon kepada Fir'aun akan agar membebaskan Bani Israel. Apakah selama ini tahu tentang keadaan Bani Israel? Nah, tentunya berdasarkan kondisinya mungkin tahu, tapi tidak terus-terusan bisa monitor, bisa tahu. Selama 10 tahun, ya. Kemudian dia balik lagi ke sana atas perintah Allah, dan di tengah perjalanan, jadi Nabi Musa ini bersama istrinya dua, kemudian anaknya juga dua, berangkat minta izin ke mertua untuk balik ke Mesir. Di tengah perjalanan, ya, dari Madian menuju Mesir, ya, itu di padang pasir, ya. Kemudian Nabi Musa melihat api, ya, di lereng gunung, ya, api di lereng. Api itu berupa, ya, api yang menyala, kelihatan dari jauh. Siang hari apa malam hari? Malam hari. Jadi waktu itu adalah malam hari. Kemudian dia berkata kepada keluarganya, ya, maksudnya kepada istri-istri dan anak-anaknya,
tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan. Jadi kertiris ningali aya seuneu di luhur gunung. Gunungna gunung naon Bapak Ibu? Gunung Tur Sinanya watini wazaituni wa turisinin. Nah, Gunung Tur Turisin, Gunung Tur Sina. Ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu jadi dari pinggir lembah, jadi begitu sampai ke atas ada dataran dan ada lembahnya di situ. Lembah itu ada legoknya, di atas gunung ada legok, ada dataran. Mungkin kalau sekarang sejenis kawah ya, atau ayah situ luhur gunung ya. Kemudian ada suara, nah suara tan katinggalan dari balik pohon. Musa, gitunya suaranya itu gitu bunga geremnya. Dakwah nu aya di dinya teu aya naon. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi suara itu menyeru, aku adalah Allah. Nah, malaikat Jibril di mana, Bu? Teuing naroskeun. Irma Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Apakah waktu itu Nabi Musa sudah mengenal Allah? Belum. Ya. Nabi Musa tahunya Tuhannya banyak. Nabi Musa tahunya ada Tuhan namanya Fir'aun. Karena dididiknya begitu. Ya, jadi dididiknya begitu. Kemudian Allah mengenalkan bahwa, hei Musa, inilah aku Allah, Tuhan semesta alam. Takut nggak Nabi Musa, Bu? Takut. Dan lemparkanlah tongkatmu. Jadi diperintah Nabi Musa nyekel tongkat, geus nepi ka luhur, melihat ada api, dan di balik api itu ada suara. Nabi Musa sedang pegang tongkat. Nah, kemudian lemparkanlah tongkatmu, kata suara itu. Maka tatkala Nabi Musa itu melemparkan tongkat, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Ya. Kemudian Nabi Musa melihatnya tongkat itu bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Nabi Musa itu terus kabur. Begitu dilemparkan tongkatnya, kemudian tongkat menjadi ular dan lari ke sana kemari dengan gesitnya, seolah rek macok gitu ya. Nah, maka Nabi Musa takut dan lari terbirit-birit, membuka birit punya. Kemudian Nabi Musa diseru lagi oleh suara tadi, hei Musa, tong humpat maneh teh, datang ke dia, kan gitu cek bahasa orang. Hei Musa, datanglah kepadaku dan janganlah takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Ya, jadi yang menjamin keamanan. Ya. Kemudian masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Jadi diperintah lagi nih oleh suara itu. Niscaya ia keluar putih tidak bercacat yang bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasyik. Jadi Nabi Musa itu diberi dua mukjizat sebelum berangkat menuju Fir'aun, sebelum ketemu dengan Fir'aun. Yang pertama mukjizatnya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang menakutkan. Jadi ular ini bukan ular galeger nusina dina solokan, ini mah ular yang menakutkan. Kemudian apa yang kedua yaitu tangan yang kalau dimasukkan ke dalam jubah, ke dalam gamis, ke dalam ketiaknya, begitu keluar jadi neon. Hebat nggak boleh deh. Anak-anak juga dibeliin, seneng kan? Jadi neon katanya kan gitu ya. Terus
Apa yang terjadi? Nabi Musa kemudian melanjutkan perjalanannya. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu. Ya. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Jadi setelahnya itu kemudian Nabi Musa itu curhat, ya Allah, saya takut ke Firaun. Ya sendirian disuruh ngelawan Firaun yang tentu saja bala tentaranya banyak, senjatanya banyak, tukang sihirnya banyak. Ya. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dibantu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun yaitu kakaknya untuk bersama-sama Nabi Musa dan sama-sama diberikan kekuatan. Kekuatan Nabi Harun adalah jago dalam berdiplomasi, dalam menyampaikan hal atau menyampaikan pendapat. Itulah yang menjadi keunggulan dari Nabi Harun alaihis salam. Sedangkan Nabi Musa tidak bisa berbicara secara fasih alias susah dimengerti oleh orang lain karena lidahnya pernah dibakar atau pernah terbakar oleh arang yang dimakan ketika Nabi Musa sedang masih kecil, ya masih bayi memakan arang. Makanya Bapak Ibu ulah sok ada arang ibunya. Namun ayeuna balelol wae Bu maca Quran eta beureun baheulana loba teuing ngadahar belum sampai anu geus jadi arang ibunya. Belum sampai belum jauh di dahar ibunya. Nya dari para badana kan kolot orang kudu gitu ya. Itu mah teu dibeuleum dia open jadi mau aya ruhakan. Maka tatkala Nabi Musa datang kepada mereka, artinya kepada Firaun dengan membawa mukjizat-mukjizat kami yang nyata, kemudian mereka kelompok Firaun ini berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar seruan yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Jadi ketika Nabi Musa mengajak kepada mereka untuk menyembah Allah, mereka tidak mau alias bedegong. Ya. Kemudian mereka malah menganggap Nabi Musa itu tukang sihir. Kemudian Nabi Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat, sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang dolim. Jadi yang akan mendapat kebaikan di akhirat siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang dolim justru akan mendapatkan azab dan siksa. Nah, itulah kisah sepenggal kisah dari Nabi Musa di surat Al-Qasas. Nabi Musa ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran karena memang pada saat Al-Quran diturunkan di zaman itu, ya di zaman itu manusia itu sedang apa istilahnya itu petunjuk itu banyak diselewengkan. Nah, kemudian mereka itu lebih memilih kepada bertuhan banyak, bertuhan yang kelihatan. Bahkan mereka kadang-kadang membuat Tuhannya sendiri. Jadi ketika jam tertentu nyin Tuhan, kadang dipahat, kadang mungkin oke di plek-plek, mungkin juga dicitak, kalau sekarang mungkin banyak juga yang dibuat animasinya, ya gitu, dibuat halusinasinya bahwa Tuhan itu bisa terbang, bahwa Tuhan itu bisa berubah warna, bahwa Tuhan itu bisa berubah jenis kan gitu ya. Maka jadilah sekarang banyak kayak jagoan neon, kayak robokop anu bisa mancala putra mancala putri ya.
Dipertuhankan oleh siapa? Ya oleh bapak ibu, oleh nini aki ayeuna. Aing ngabebejokeun budak teh kan kudu kitu tuh tinggal itu ada jago neon. Ya kan itu tuh mempertuhankan bapak ibu. Lainnya ya udah jangan nangis. Allah Maha mengetahui. Kalau kamu lapar, Allah akan memberi rezeki. Jarang orang tua nini aki-aki nu ngadidik itu. Lain menggeus lamun budak lapar. Ya geus tinggal itu, tinggal itu. Ai jurig kan kitu nya. Disisieun pada dia teh mata barudak lagi loba nu siga nu warani nya warani teh mau jog-jog jog kayak itu ka dia. Sekali diajak bener mah hese, diajak nangtung we salat, salat nangtung 4 rakaat salat Isya. Tuh, nu datang barudak sabab naon? Da percaya kene kana jagoan neon, mending main game we di kamar punya. Sarua lah nini akhir oge kitu. Ya, jadi barareta gitu nya bertuhankan selain Allah. Nah, kok begitu? Tuhannya bukan Allah. Ya kalau Tuhannya Allah, sholat atuh, ngaji atuh, berjamaah atuh, kan gitunya. Namun lain berarti teuing atuh nurut kasaha, ya gitu. Saudara sama Ibu, merasa nggak seperti itu saat ini? KTP nawai Islam tapi salat oge tara kan gitunya. Terus percaya anak rumah, kalakuanana dititah cager kalah mabok kan gitu ya. Dititah usaha kalah main judi. Itu Bapak ya mode buntut. Belum aya mode buntut. Bukan yang buntut tak mana. Nah, gitu ya. Main togel. Togel itu nama Bapak Ibu. Guys matolol gelo ada yang punya diutak-utik nomor. Aduh, itu mobil kemarin truk di itu dijungkir di nomor diutak-utik genep tilu genep. Wah, tilu genep jeung tilu salapan ditambah tilu 12 tambah genep 18 hiji jeung 8 salapan. Jadi kalau warna ke salapan. Gitu. Aya nu gelo ditanya. Ya, aya. Gelo. Dia saudara nomor 8 bakal keluar ayeuna 5.000 heula. Cepek heula cek nu gelo bere we cepek bere tah kaluar ayeuna kira-kira 7 genep 7 genep 7 genep bagi pasangan pas menang wah si eta alus cenah ngabring naranyakan gelo nya punya sarua lah ibu-ibu sok itu kan punya sok nanya iya jadi milu gelo germatolol gelo tuh komplit disebutnya belagu disebut belagu kepada embu itunya kelakuan memang gitu. Nah jadi di ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang perilaku manusia zaman dahulu sebelum ada Rasulullah SAW dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perilaku-perilaku mereka itu. Apakah mereka ada yang soleh? Ada, tapi sedikit. Sarua jeung ayeuna kan saeutik. Makanya jangan kaget Bapak Ibu kalau di negara kita itu rariweuh we. Sabab nu solehna ngan saeutik sakalina jadi pejabat siga nu heueuh tapi maraling punya lolobana ngan lamun rek ditewakan mal cukup panjarana oge Bu. Hanya nanti mana kan maranehna tetap digawe tapi segala boga kan gitu. Terus di mana duit nanti mana duit rakyat anu dikumpul-kumpulnya terus lebih kali itu di baradongnya gitu Bu ayo gitu Bu untuk tengah badong nggak bangsat punya insya Allah isa gedeng deui bakal diumumkan bangsat jegun ya levelnya dirjen jeung menterinya insya Allah kemarin geus ditewak sawareh ketewak sagedeng deui nya para penipu para penjahat para penjilat para pengkhianat di negeri ini alhamdulillah geus mulai ngagaloler punya katingalina masih gan heueuh nya tapi kalakuana siga sato siga hewan cek Kang Dul siga setan siga setan jadi runtah tapi siga heueuh nya punya nah baik Bapak Ibu yuk kita tonton dunia ini karena apa pasti Allah akan memberikan hikmah dari semuanya jadi kalau dari kejadian-kejadian pasti ada hikmah, termasuk dari kejadian masa lalu yang dikisahkan di dalam Al-Qasas. Al-Qasas itu kan artinya kisah-kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran, pasti di zaman ini juga ada. Orang yang percaya tukang sihir ada, tapi sihirna ini teman dekat memakai
menyem teu ayeuna mah sihirna make software sihirna make naon make apa istilahnya teh digital dinumerisikan kemudian dijadikan alat permainan judo sararea milu nu menang nama paling di bejaan padede menang tapi engke kudu ngomong ya yen padede teh menang atuh teh ela teh hayang nu tadina teu menang tehnya kasalaki ku sabab ayeuna mah menang tah kamari mah menang ayeuna cok di modal deui nu tadi menang dijadikeun modal deui nepi ka beak jeung kasur-kasurna dijual jeung dapur-dapurnya dijual nya jeung nu boga kasur dijual teu saeutik ayeuna nu ngajual pamajikan ngajual anak milu judil nya milu judol mana buktina aduh punten nabot atos kanggo anak sekolah dipake mayar juditnya nah, aya gitu Pak aya lamun manusia di jalan yang benar moal susah di dunia jadi lamun ayeuna aya nu susah aya nu hese rezeki eta teh ciri jauh jeung nu boga rezeki jauh jeung Allah dan nu deukeut jeung Allah moal susah Bapak Ibu nepi ka iraha oge nu deukeut jeung Allah sabab naon nu boga rezeki teh Allah ngan urang mah teu percaya eta nu jadi masalah kusabab teu percaya nganggap ka Allah teu barang bere nganggap ka Allah hese ngan ditah wungkul Allah teh ditah salat tapi rezeki teu mere padahal manehna bisa ngarehab oge ti itu Bapak Ibunya mudah-mudahan ayat manfaatnya sesuatu yang baik yang bisa kita peroleh di hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu setelah menjadi ilmu terus diamalkan setelah diamalkan kita juga berharap nikmat dari amal itu dan yang diceritakan kepada orang lain adalah yang nikmat saja yang gak nikmat mah usah diceritakan orang yang suka menceritakan nikmat katingali lalaina bu bengras guligahnya kemudian juga jembar mana cek bahasa kolot punya tapi jelema nu sok nyaritakeun kasusah nu resep nyaritakeun kasusah curhat ka ditu curhat ka dieu beungeut teh maleuk we geuneup jeung hideung we nya sok sanajan katingali nama secara fisik bodas tapi eueuh cahayaan gitu nya jadi yuk dengan membaca Al-Qur'an mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya dari Al-Qur'an. Karena kata Allah siapa yang dekat dengan Al-Quran maka akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran adalah ilmu lain neon jika diasupkan karena elek tadi Bu ya. Tapi benar-benar cahaya yang dipancarkan oleh Al-Quran berupa ilmu yang akan bermanfaat. Insya Allah. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.